Selama 60 tahun kita telah mencari peradaban maju di antara bintang-bintang, berharap mendengar sesuatu, tapi sekarang itu mulai berubah. Hai, Josh. Di episode The Infographic Show hari ini, kami akan jelaskan kenapa ilmuwan berhenti mendengarkan alien dan kini memburu mereka. Pada 2021 tim di Universitas Harvard meluncurkan proyek Galileo. Misi mereka adalah memindai alam semesta untuk mencari objek-objek anomali dan senjata rahasia mereka adalah AI. Perburuan kehidupan alien dimulai tahun 1960 lewat proyek OSMA saat astronom menggunakan teleskop Green Bank selebar 85 kaki untuk mendengarkan sinyal dari bintang terdekat. Setahun setelahnya, Frank Drake membuat persamaan Drake, permainan matematika kosmis untuk memperkirakan jumlah peradaban cerdas di galaksi kita. Tahun 1963 Observatorium Arecibo dengan piringan selebar 1000 kaki memindai Waterhole. Pita frekuensi 1420 sampai 1720 MHz dengan harapan menangkap pesan dari bintang. Secara teori itu ide bagus, tapi hanya sebatas itu. Pencarian lewat radio tergantung niat. Pencarian ini didasarkan pada asumsi bahwa peradaban alien sengaja mengirim sinyal kuat ke bumi non-stop selama berabad-abad. Jika pemancar itu melintas, astronom hanya punya beberapa detik untuk menangkap pemancar itu. Jika melihat ke bintang yang salah, sinyalnya hilang. Sejak awal, peluangnya memang sangat kecil. Bima Sakti memiliki 100-400 miliar bintang. Meski memakai teleskop canggih seperti Allen Telescope Array di California, pencarian ini hanya menjangkau sebagian kecil langit. Masalah lain, sensor dibutakan kebisingan dari bumi, seperti GPS, radar militer, dan siaran TV. Pencarian ini tenggelam oleh gangguan lokal. Tahun 2020 astronom menduga sinyal tertangkap dari Proxima Centauri, kandidat sempurna. Sinyal pita sempit 982 MHz mengalami pergeseran frekuensi, menandakan asalnya dari planet yang bergerak. Ilmuwan sempat percaya ada kehidupan, namun kegembiraannya tak lama. Sinyal itu sama sekali bukan berasal dari alien, itu hanyalah perangkat elektronik sehari-hari yang secara tidak sengaja bergabung sehingga meniru pesan kosmik. Mendengarkan gelombang radio sangat terbatas dan kecil kemungkinan berhasil. Namun ada jawaban dari sumber tak terduga. Pada Oktober 2017 teleskop Pan-STARRS di Hawaii menemukan objek aneh yang melanggar aturan mekanika orbit. Objek ini dicatat sebagai One Eye 2017 U1, dikenal sebagai Oumuamua si pengintai dan bukan batu biasa. Berbeda dengan asteroid biasa yang bulat karena tabrakan miliaran tahun, Oumuamua berbentuk panjang dengan ukuran sekitar 303.000 kaki dan lebar 35.548 kaki. Kurva cahaya menunjukkan saat ia berputar di luar angkasa, kecerahannya bisa berubah hingga 10 kali lipat. Setiap 7,3 jam asteroid normal hanya berubah kecerahan maksimal 3 kali lipat. Sedangkan untuk mencapai 10 kali lipat, benda itu pasti ekstrim. Mungkin pipih seperti panekuk atau silinder tipis, namun bentuknya bukan ancamannya. Oumuamua melaju 9.000 mil per jam dan tidak mengorbit matahari, tetapi melintasi galaksi kita. Lintasannya menunjukkan benda itu dari luar tata surya, menjadi pengunjung antar bintang pertama yang diketahui. Lalu benda itu melakukan hal mustahil, berakselerasi. Biasanya, sebuah komet akan mempercepat lajunya saat mendekati matahari karena esnya menguap. Sebuah proses yang dikenal sebagai pelepasan gas. Proses ini menciptakan semburan yang berfungsi seperti pendorong. Tapi Oumuamua tidak memiliki ekor, tidak ada koma, yaitu selubung gas dan debu yang mengelilingi sebuah komet. Teleskop Spitzer mencari gas karbon dan tidak menemukan apapun. Teleskop darat mencari debu juga nihil. Jika bukan gravitasi atau gas, lalu apa penyebabnya? Avi Loeb, mantan ketua Departemen Astronomi Harvard, berteori tentang tekanan radiasi surya. Jika sebuah objek kurang dari 0,04 inci tebalnya dan sangat lebar, sinar matahari akan mendorongnya seperti angin pada layar. Namun alam tidak membentuk batuan setipis itu. Selebar 100 yard komunitas ilmiah pun
bingung dan berupaya mencari penjelasan lain dengan teori gunung es hidrogen, gumpalan debu, partikel es, batu, dan logam yang menempel. Benda ini tak terdeteksi sensor tapi tetap mengeluarkan gas, meski gunung es hidrogen masih konsep teoretis. Bagi Loeb, data tetap data. Oumuamua adalah bukti nyata pertama bahwa tata surya tidak kosong dan ada lalu lintas yang sekadar lewat saja. Dan disitulah proyek Galileo masuk. Strateginya membangun jaringan global observatorium langit penuh yang pertama sudah aktif di Harvard. Teleskop standar hanya melihat titik kecil berjam-jam di langit, sehingga tak efektif menangkap fenomena anomali tak teridentifikasi yang hipersonik atau UAP. Sensor Galileo mengamati seluruh belahan langit selama 24 jam non-stop. Kamera optik dengan lensa fisheye merekam seluruh langit dalam resolusi tinggi, cukup untuk melihat detail permukaan dari kejauhan. Dengan sensor inframerah pasif, mereka mendeteksi panas dari pendorong dan gesekan atmosfer. Jadi begini, sistem ini menggunakan audio pasif. Ia mendengarkan tanda akustik. Jadi, apakah objek tersebut menciptakan ledakan sonik ataukah ia diam? Apakah ia mengeluarkan dengungan? AI khusus mulai berperan di sini. Tim melatih algoritma pembelajaran mesin untuk menyaring langit. Jutaan gambar seperti burung, drone, pesawat, satelit Starlink, dan balon cuaca dimasukkan ke sistem. AI mempelajari karakteristik terbang. Pesawat miring saat berbelok, burung mengepakkan sayap, dan satelit bergerak dalam busur linear yang dapat diprediksi. Setelah AI mempelajari suara latar, AI menghapusnya, membuang 99,9% data hanya anomali yang ditandai. AI tidak tahu bentuk UFO karena tidak punya gambar piring terbang di basis datanya. AI mencari fenomena fisika yang tidak seharusnya ada dan fitur yang hilang. Namun, proyek Galileo menyadari bahwa mengamati langit hanya bagian dari usaha. Jika lalu lintas telah melewati tata surya selama miliaran tahun, pasti ada sebagian yang jatuh. Pada 2019, Avi Loeb dan Amir Siraj mengakses database Pusat Studi Objek Dekat Bumi, yaitu katalog meteor yang dipantau pemerintah IALAS lewat satelit mata-mata. Satelit ini dirancang mendeteksi peluncuran rudal nuklir sehingga data benda yang masuk atmosfer sangat akurat. Sebuah target ditemukan pada 8 Januari 2014. Meteor berdiameter sekitar 1,5 kaki meledak di atas Samudra Pasifik dekat Papua Nugini, namun datanya tidak masuk akal. AM1 atau meteor antar bintang. Satu memasuki atmosfer dengan kecepatan 28 mil per detik, memberi petunjuk asal-usulnya. Objek yang mengorbit matahari punya batas kecepatan, tapi IM1 melebihi itu. Meteor ini tak terikat gravitasi matahari, berasal dari ruang angkasa jauh, dan ini baru awalnya. Ketika sebuah meteor memasuki atmosfer, meteor itu menghadapi dinding udara, membangun tekanan hingga akhirnya meledak. Di bawah tekanan RAM, IM1 tidak meledak hingga atmosfer bawah, sanggup menahan 194 megapascal. Dari semua 273 meteor dalam katalog Xeneos, IM1 dianggap sebagai meteor terkuat yang pernah tercatat. Dan ini menimbulkan pertanyaan yang mengerikan. Mengapa objek antar bintang pertama yang pernah terdeteksi juga merupakan material terkuat yang pernah ditemukan? Loeb menduga itu bukanlah batu sama sekali. Kecurigaannya adalah bahwa itu merupakan badan dari sebuah wahana komando luar angkasa asal IAS. Mengonfirmasi lewat memo bahwa data lintasan membuktikan asal antar bintangnya dengan kepastian 99,999%. Itulah lampu hijau yang dinantikan astronom. Pada Juni 2023, proyek Galileo memulai misi pencarian. Sebuah kapal, Silver Star, disewa untuk berlayar ke zona tumbukan di lepas pantai Pulau Manus. Area targetnya sepanjang 6 mil dengan kedalaman 1,2 mil. Misi ini bertujuan menemukan sisa benda seukuran microwave yang menguap 9 tahun lalu. Sebuah kereta magnetik dibuat dan diturunkan dengan kerekan, lalu diseret melintasi dasar laut.
dengan harapan dapat menangkap partikel magnetik. Perburuan Sverul pun dimulai. Saat meteor atau pesawat luar angkasa terbakar, material cair jatuh sebagai tetesan kecil dan mengeras jadi bola sempurna di air. Berminggu-minggu mereka hanya menemukan lumpur hitam, pasir vulkanik, plankton mati, dan sampah manusia. Kru bergiliran membersihkan magnet, memeriksa lumpur di mikroskop. Akhirnya mereka menemukannya. Kelereng logam kecil, diameter di bawah 0,04 inci bola emas, biru dan coklat yang mencolok di abu vulkanik hitam. Lebih dari 700 sferul dikumpulkan, dibawa ke Universitas Harvard, dan dianalisis dengan spektrometer massa. Hasilnya mengejutkan. Analisis mengungkapkan pola yang disebut belau, yaitu tingginya kadar berilium, lantanum, dan uranium. Sidik jari kimia ini menunjukkan asal bumi, khususnya abu batu bara. Isotop uraniumnya sama dengan yang di planet kita. Tim Loeb harus memakai isotop besi, bukan uranium, untuk mendukung argumen asal-usul luar tata surya. Ini menunjukkan dua kemungkinan. IM-1 berasal dari wilayah galaksi dengan komposisi kimia berbeda atau materialnya buatan. Berilium dan lantanum muncul dalam paduan buatan manusia untuk ketahanan panas dan daya tahan, digunakan di bidang dirgantara, roda pendaratan, dan pelindung panas, serta uranium digunakan sebagai bahan bakar. Jika ini adalah batuan alami, ini adalah batuan yang tidak seperti apapun yang pernah tercatat dalam sejarah geologi. Jika ini buatan, mungkin saja potongan leleh dari sebuah wahana alien baru saja ditemukan. IM-1 dan Oumuamua mengubah strategi secara mendasar. Proyek Galileo kini merencanakan fase intersepsi untuk dekade berikutnya. Observatorium Vera Cherubin di Chili memakai kamera 3200 megapiksel untuk memindai langit selatan tiap 4 hari. Dengan sensitivitas ini, melihat Oumuamua lain sekali dalam satu dekade adalah perkiraan konservatif. Benda antar bintang ini mungkin muncul lebih sering dari yang kita sadari, mulai beberapa kali per dekade hingga beberapa kali per tahun. Model AI memperkirakan jutaan benda kecil mungkin ada di dalam orbit bumi, tak terlihat oleh teleskop lama, memberi ilmuwan peluang untuk proyek yang belum pernah terpikirkan. Lyra mengusulkan memakai wahana untuk mengejar benda antar bintang. Namun fisika intersepsinya sangat sulit. Menangkap benda bergerak 60.000 mil per jam butuh perubahan kecepatan besar. Tidak perlu mendarat, wahana cukup mendekat untuk ambil foto resolusi tinggi. Namun ini membuat misi berada di batas akhir. Jika proyek Galileo sukses dan ditemukan wahana atau sinyal kompleks yang dianggap pesan, bagaimana komunikasi bisa dilakukan? Setelah terobosan itu, fiksi ilmiah jadi nyata. Kemungkinan menemukan peradaban alien hidup sangat kecil, bahkan kurang dari 1/1000% lingkungan kosmik yang telah dipindai. Kecerdasan buatan mulai aktif, teleskop mulai mengamati. Lihat apa yang terjadi jika asteroid besar menuju bumi atau klik video ini.